tajam nih goloknya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pojok Asa, sobat Ngasa semua ya. Kita dari pojok Ngasa, saya Andi Cahaya Laksana dan ini Bang Imam ya. Iya. Bang Imam, kalau di Facebook apa? Imam Rashid, Imam Muhajir Rashid. Imam Muhajir Rashid. Nah, pada edisi kali ini kami melakukan sebuah review golok. Jadi ini edisi khusus ya. Jadi review goloknya benar bukan golok kami tapi golok dari bintang tamu kita, Bang Imam. Sebelum kita review, kami mengundang sobat Ngasa semua untuk hadir di pelatihan mengasah basic 1 dan basic 2, mengasah cepat dan mengasah tajam, hari Minggu tanggal 21 Juli 2019. Oke. Nah, kita mulai aja kali reviewnya ya sebelumnya. Jadi ini golok adalah golok milik Bang Imam. Oke, bisa diceritakan dulu goloknya? Oke. Golok sembelih Ya. panjang bilah 31 cm, 30 cm betul. Ujung turun stylenya. Ininya Material bajanya D2 K110. Iya. Makernya Bang Hakim Sidik. Iya. Full tanduk, Sarung dan gagang. Ini boleh kita lihat dia berbeda sama ini Bang Hakim yang lain ya. Dia bukannya edisi lama. Jadi bulat ya kayak golok klasik ya. Klasik. Jadi bukan blimbing. Betul. Ini emang pesannya khusus begini ya. Khusus begini. Jadi bukan emang nggak pesan blimbing ya, pesannya emang khusus bulat. Nah, sebelumnya kita cerita sedikit ya, golok ini saya dengar cerita menarik. Jadi Bang Imam dapat golok ini bukannya yang tajam ya, tapi dalam kondisi tumbul dengan mata masih tebal. Nah, yang ngerjain nanti yang najemin Bang Imam sendiri. Iya, betul. Bang Imam sendiri yang najemin karena kita kan dari beberapa postingannya ya di Facebook dan Instagram ngasah goloknya dari kondisi masih bekas DG ya, bekas gerinda. Ini kita akan mencoba cerita gimana sih prosesnya Bang Imam ya. Jadi boleh ceritakan dari awal terima golok nih kapan? Kira-kira bulan apa, tahun berapa? Saya terima bulannya, saya agak lupa ya bulannya, cuma di bulan sebelum Idul Adha. Sebelum Adha tahun 2018. 2018. Oke. 2018. Berarti sebelum Idul Adha tahun 2018 dan pesannya Sejak Januari Bang Hakim 2018 ya. Itu rahasia umum ya. Ya kira-kira segitulah kalau misalnya pesan golok Bang Hakim lamanya lah. Nah, jadi kira-kira sebelum Idul Adha goloknya diterima ya. Kemudian mulai dikerjakan kurang lebih. Iya, sebelum Idul Fitri, sebelum bulan Ramadan sih udah dapat. Oh, sebelum bulan Ramadan ya. Sebelum bulan Ramadan udah diterima goloknya dan mulai dikerjakan. Dari mulai ngasah. Mulai ngasah itu langsung di batu apa? Di batu Syapton grid 5.000. Langsung batu Syapton grid 5.000. Jadi dari kondisi tumpul bukan dari batu kasar. Tapi langsung batu Syapton grid 5.000. Itu waktunya kira-kira yang dibutuhkan untuk mengasah sampai tajam itu berapa? Saya istiqomahin dari awal Ramadan malamnya. Saya ngasih di grid 5.000 terus sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan ya, tiap malam. Itu 3 bulan dari awal Ramadan. Kurang lebih. Itu tiap malam ngasah. Itu berapa jam sehari itu? Satu hari saya ngasah itu 1,5 jam atau 2 jam. 1,5 jam atau 2 jam setiap hari. Itu sobat ngasah boleh coba tuh ya, ngasah kayak gitu ya. Nah, sampai komplit, sampai kelar itu berarti kira-kira maksimal 3 bulan itu sampai dapat ketajaman di 5.000 gitu. Nah, itu geometrinya yang diharapkan apa? Convex atau flat? Saya bikinnya di convex. Bikin di convex. Untuk convex berarti nggak diratain. Full frame. Itu 3 bulan. 3 bulan. Di 2 garapannya Bang Hakim Sidik. Nah, itu sebelumnya golok ini emang golok sembelih ya? Emang ditujukan untuk menyembelih hewan, sapi, kambing. Gaya sembelihnya gimana sih? Saya gaya motong saya itu mendorong. Satu tangan, 2 tangan. Tergantung, kalau saya motong sapi atau kerbau 2 tangan. Kalau kambing 1 tangan. Satu tangan ya. Jadi motong dorong dan
bahan D2 ya. D2. Jadi emang ujung kurun yang beberapa orang menyarankan ujung kurun untuk sembelihan model dorong ya. Oke. Jadi 3 bulan untuk mengasah convex di bahan A110. Nah, setelah mengasah di grid 5000 itu, step berikutnya apa? Saya mencoba, saya turunin gridnya di Sharpton 1000. Malah diturunin di Sharpton 1000 ya. Iya. Tujuannya apa tuh? Untuk mengetahui karakternya D2 itu seperti apa. Oh gitu, mengetahui karakter D2 di Sharpton 1000. Itu berapa lama untuk mengerjakannya? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan untuk mencapai ketajaman grid 1000 tadi ya. Grid 1000. Kemudian habis itu dinaikin lagi nih, berarti kan dinaikin lagi ke Sharpton 5000 ya. Sharpton 5000. Sharpton 5000. Dan apakah waktunya beda? Jadi waktu dari awal ngasah waktu masih baru, masih kumpul dibandingkan dengan waktu udah di ketajaman 1000. Enggak. Naikin ke 5000. Kemudahannya sih dari 1000 ke 5000 itu lebih cepat dapatnya. Karena udah terkupas ya. Udah istilahnya. masih ya. Itu makan berapa lama? Kalau boleh tahu dari 1000 ke 5000. Paling 5 hari. Cuma 5 hari ya, jadi perbandingannya gitu ya. Dari 3 bulan ke 5 hari. Itu boleh dicoba tuh. Jadi untuk itu pengalaman yang banyak banget yang ditemukan ya, bahwa mengasah dari golok masih bahasanya ya masih hitam ya, kita katakanlah masih bekas sepuan, sama golok yang udah diasah, itu berbeda jauh hasilnya. Nah, apakah Bang Imam sendiri udah puas di ngasah di Sharpton 5000? Masih belum sih. Kebetulan saya lagi main ke pojok ngasah, tempatnya Bang Hilman Ya. nyobain batunya Bang Hilman, Arkansas. Batu Arkansas, Oilstone. Oilstone, oke. Jadi batu Arkansas dari US ya, pakai minyak. Grade-nya berapa nih? Kisaran 12.000 sampai 16.000. Oh, 12.000 sampai 16.000, berarti hampir lebih dari 2 kali lipat ya. Lebih dari 2 kali lipat naiknya, teman-teman. Dan perbedaannya gimana? Perbedaannya dibanding Sharpton 5000 apa bedanya? Ini kalau untuk menekan, gaya ngasahnya menekan, ini gerus memang. Menurut ya. Cuma lebih rapat dia matanya. Oh, matanya lebih rapat. Lebih bagus. Terus karakter ketajamannya gimana? Lebih halus. Lebih halus dibanding 5000. 5.000. Daya gigitnya? Daya gigitnya lebih makan ini. Jadi walaupun dia lebih halus, tapi lebih gigit dibanding Batu-batu luar begitu ya. Iya. Kelebihannya. Jadi dia Batu alam. Ini batu alam ya, bukan batu pabrikan. ya berbeda dengan Sharpton. Batu Sharpton. Sharpton itu keramik pabrikan, ini batu asli alam. Nah, jadi sebetulnya D2 ini enak ya, di Sharpton, apa di Arkansas ini enak ya. Jadi Arkansas ini tadi jadi bukan Bang Hilman doang atau saya doang yang review ya, cuma Bang Hilman juga ada review bahwa baja D2 di batu Arkansas hasilnya pun bisa mencapai ketajaman yang lebih tinggi dibanding Sharpton. Dan ini nggak di stroping ya? Dari Serabi. Nggak pakai stroping. Ini nggak pakai stroping. Ketajamannya udah kayak mungkin udah kayak Sharpton Tadi di video tadi. Tadi di video tadi bahwa potong plastik nggak usah pakai stroping bisa gitu. Bisa. Cuman sebetulnya gini, bisa nggak sih di bawahnya batu Arkansas gitu dengan batu lain kita motong plastik halus gitu di tanpa stroping, bisa nggak sebetulnya sih? Kalau saya sih nggak bisa ini ya, nggak bisa bilang bisa karena saya belum mencoba. Tetap akan, kalau batu-batu alam kita kan masih banyak, selurinya itu banyak, bercak-bercak itu mesti banyak di batu-batu kita. Tetap akan stroping. Tetap akan stroping. Kalau di 5000 pernah juga di Sharpton 5000? Di Sharpton 5000 tetap seluri juga. Harus buang selurinya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari soal batu di sini ya. Jadi sampai grade 5000 pun kita mungkin masih butuh stroping. Ya, untuk mencapai ketajaman sehalus itu tadi. Sedangkan kalau di Arkansas tadi nggak usah pakai stroping, udah bisa plastik. Tadi dari tunjukin masing-masing. Nah, Bang Imam sendiri untuk mengasah itu sebenarnya mengincar ketajaman yang halus atau ketajaman yang greges sih sebetulnya? Sebenarnya saya lebih suka yang halus. Lebih suka yang halus untuk peruntukan sembelih. Alasannya apa? Karena sensasinya ya, untuk menyembelih kehalusan itu enak. Lebih enak. Jadi dibandingkan greges, efeknya lebih enak kalau misalkan halus ya. Efek selera ya. Iya, itu masing-masing seleranya masing-masing. ya. Cuma yang Bang Imam temukan gimana sih tuh kalau ketajaman halus tuh di leher sapi atau leher kambing itu gimana tuh? Iya, bukaannya. Bukanya enak, jadi dia nggak langsung pecah gitu mas. Oh. Nyobek dulu pelan baru. Oh, jadi halus ya? Halus ya, maksudnya halus. Jadi nggak langsung prak langsung gitu ya. Oke. Nah,
itu tadi kan balik lagi kita kembali ke gaya sumber Gaya masing-masing sendiri dan masing-masing. gaya mengasah masing-masing juga. Nah, sebelum kita masuk ke ranah mengasah D2 ini ya, peruntukan berikutnya ya. Karena kan kita di sini cuma membahas soal summary doang ya. Nah, ada nggak sih tingkat gregesnya atau daya gigit misalkan kayak perbedaan daya gigit di batu Arkansas, di batu Sharpton 5000 sama batu Saturn 1000 dan dibandingkan dengan batu alam, itu yang Bang Imam pernah temukan tuh seperti apa perbedaan ketika misalkan di batu alam Indonesia itu menggigitnya seperti apa, di batu setiap batu itu punya karakternya masing-masing ya Mas. Di batu-batu alam Macinkan, batu-batu alam Wonosobo segala macam itu pasti punya karakternya masing-masing. Iya. Dan nggak semua bilah cocok dengan satu batu tertentu, pasti berbeda-beda. Ya. Jadi itu poin pentingnya ya, nggak semua bilah cocok di semua batu. Oke. Jadi Bang Imam udah pernah nyobain batu Sharpton 5000 di golok apa aja? Atau Di per pernah di D2 ini ya. Selain itu ada lagi bilah apa lagi yang udah coba di Sharpton 5000? di Sharpton bearing, Oke. terus N695 juga pernah, N695 N60 juga pernah, N690 CO ya. CO. Nah, kalau menurut Bang Imam sendiri yang cocok di batu Sharpton 5000, kita ngomongin 5000 nih ya. Yang cocok di batu Sharpton 5000 tuh bilah apa aja? D2. Per kurang, bearing juga Terlalu makannya banyak. Kalau gerusnya lebih banyak. oh gitu. Jadi makan ke batunya ya. Jadi bilahnya banyak banget berkurangnya ya kalau di Sharpton 5000 itu. Nah, jadi kesimpulan kalau Sharpton 5000 itu cocok di D2 ya. Kalau di N695 atau di N690 CO ada perbedaan nggak? Apa lebih enak juga apa gimana? Tergantung geometri sudutnya juga Mas. Oh gitu. Tergantung ditanya. Makanya dalam mencoba mengasah ya harus bisa belajar geometri juga, belajar sudut juga, peruntukannya untuk apa juga. Ya. Jadi emang dari awal mengasah golok ini sudah ditentukan ya maunya geometri seperti apa ya. Jadi bukan asal-asal aja bukan ya. Jadi memang dari awal ditentukan geometri seperti apa, dan itu juga mungkin masukan buat sobat ngasah juga ya, bahwa ngasah tuh nggak sekedar ngasah biar tajam, kita mesti nentuin geometri yang kita harapkan seperti apa gitu ya. Sudut yang kita harapkan juga seperti apa. Iya. Dan kalau boleh tahu kenapa sih Bang Imam mengejar geometri konveks tadi itu? Untuk konveks sendiri saya lebih suka untuk performa ketajamannya. Untuk hewan motong banyak, saya sendiri lebih suka konveks lebih banyak. Performa ketajaman. Jadi nggak berubah ya. Jadi kalau konveks itu lebih kuat dari ketajamannya dibandingkan dengan hollow atau flat gitu. Memang kalau hollow lebih tajam daripada konveks. Iya, memang hollow lebih tajam ya karena lebih tipis ya. Tipis, Mas. Cuman mungkin kekuatannya kurang. Apalagi dengan gaya motong, itu pasti akan mengaruhi. Oke, jadi gaya sembelih masing-masing orang tuh harus sama asanya harus dibikin. Jadi untuk gaya motong Bang Imam yaitu dorong, mungkin yang cocok konveks ya. Dan selain Bang Imam sendiri tuh ada nggak sih di tempat-tempat Bang Imam di Prapanca ada yang ngasah dengan gaya yang sama, dengan gaya konveks dan gaya motong dorong juga? Ada. Jadi guru ngasah saya sendiri. Oh, gitu. Ngasahnya Bang Imam itu siapa? Bang Haji Mentako. Oh, Bang Haji Mentako. Bang Imam juga ya. Itu jadi berarti memang orang-orang daerah sana mengasah dengan gaya konveks dan gaya potong dorong. Jadi memang sudah terbukti ya dari dulu bahwa pemotong dorong itu enaknya pakai konveks. Nah, sebelumnya Bang Imam sendiri sebelum mengasah baja D2 ini, yang jenis-jenis baja yang udah pernah diasah itu apa aja? Materialnya per Willis, terus gear 1 gear 2 nya benar, lalu bearing, Jerman, terus satu, selain itu ada perbedaannya apa dibandingkan D2?
D2 ini apa ya? Lebih enak lah untuk sembelih sudah cukup sih kalau menurut saya. Kalau pas diasahnya, Biasa. pas diasahnya enak diasahnya. Iya. Apakah lebih berat dibanding Willis ngasahnya? Iya pasti itu. Hmm. Dengan prosesnya dia, dengan standar SOP-nya, mungkin Bang Hakim tahu ya, maksudnya Iya. dia licin, keras, Iya. itu udah pasti itu. Apalagi kalau dari tungkunya Bang Hakim, Insya Allah Iya. licinnya memang. Jadi memang mungkin beda garapan, beda ini Beda ya, prosesnya. Beda prosesnya. Jadi cuman umumnya di dua tuh licin dari Licin. Jadi nanti sobat ngasah semua kalau misalkan mendapatkan bilah baja di dua saat kondisinya licin dan susah diasah, jangan bilang itu nggak bisa diasah. Itu tetap Betul, bisa itu diasah. masih bisa kok. Jadi dan begitu udah dapat ketajaman bukan main ya. Bukan main. Itu berarti di atasnya baja-baja yang lain ya, Willis atau Bearing gitu. Ya bukan kita menyampingkan Iya. baja limbah. Iya. Cuman yang jelas masing-masing ada peruntukan Masing-masing ya peruntukan. dan selera. Selera. Ya, Balik jadi lagi ke selera masing-masing. jadi kita di sini harap diingat sama sobat ngasah semua bahwa baja D2 ini kita bukannya membagus-baguskan D2 bukan ya. Bukan Jadi bagus ini Bang Hakim juga. iya bukan. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa benar D2 itu tajamnya minta ampun ya. Cuman ada harga yang harus dibayar yakni Ada kosnya. ngasahnya lebih lama dan nggak semua batu Prosesnya, bisa. iya. Prosesnya juga lama. Jadi maksudnya kita bukan mengecilkan sobat ngasah. Wah kalau saya nggak punya D2, kalau Saya bisa tajam untuk dong. itu untuk yang per ini dong gitu. Iya, Enggak. nggak begitu. Nyatanya ya Bang Imam juga punya ya Punya. golok dan masih dipakai ya. Masih dipakai. Ini contohnya kalau kita ambil. Nah, ini contoh golok per ya. Per apa ini? Per Mercy. Per Mercy. Jadi tetap walaupun Bang Imam punya golok D2, tetap Pakai per per. masih dipakai karena karakternya pun berbeda. Beda. Jadi tadi contohnya kayak ngasah pun mungkin D2 tuh ngasahnya lebih lama ya Iya. dibanding per. Jadi masing-masing menentukannya. Nah, terakhir nih Bang Imam nih, ada nggak kesan dan pesan buat sobat-sobat ngasah yang lagi belajar ngasah atau pengen belajar ngasah tertarik? Untuk yang masih belajar ngasah sama, saya juga masih belajar mengasah. Saya juga masih sering diskusi dengan Mas Dito, dengan Bang Hilman, dengan Bang Hakim, dengan guru saya. Jangan cepat bosan, jangan cepat menyerah. Ilmu masih banyak yang kita cari, apalagi di bilah. Jangan cepat bahwa asahan saya paling bagus, jangan cepat hasil potongan saya paling bagus. Tetap rendah hati, tetap banyak nanya, karena ilmu itu nggak ada batasnya. Jadi tetap buat sobat-sobat ngasah jangan bosan untuk belajar. Jangan bosan untuk belajar. Jangan bosan Intinya untuk seperti belajar. Dan di atas langit Masih ada langit. Gitu. Jadi ilmu itu akan terus bergulir dan kita semua di Dan sini masih mungkin belajar. mungkin yang di sini di pojok asa yang dibilang guru mungkin akan bisa belajar sama yang masih belajar juga. Iya, betul. Pengalaman itu nggak hanya di buku, Dinamis. Dinamis. Pengalaman itu dinamis. Dan itu pun berlaku buat kita semua. Buat kita semua. Buat kita semua. Jadi intinya buat sobat ngasah semua jangan bosan belajar, nyari ilmu bisa di mana aja, bisa di mana aja. Jadi tadi kesimpulannya bahwa satu yang jelas kita bukannya mendewa-dewakan baja di dua, dan bukan mendewa-dewakan Bang Hakim. mendewa-dewakan Bang Hakim juga. Ini namanya review ya. Review. Sisi positif dan sisi negatifnya kita soroti semua. Jadi posisi positifnya adalah ketajaman yang bagus, ya, dan daya tahan yang awet. Cuman sisi jeleknya jelas dia diasahnya susah dan makan waktu sampai 3 bulan gitu ya untuk mengasah satu golok. Itu konstan gridnya. Itu konstan grade 5.000 dan setiap hari, setiap malam, dan waktunya juga nggak sebentar ya. Nah itu terus yang kesimpulan berikutnya bahwa kalau kita nggak punya yang dibilang orang baju modern atau apa, jangan berkecil hati. Karena dan termasuk kalau kita nggak punya batu yang mahal atau impor gitu ya, kita jangan berkecil hati juga karena nggak semua bilah cocok di batu itu. Karena guru saya pakai sebagai batu alam masih. Nah, gurunya Bang Imam aja, Bang Tako ya, masih pakai batu alam. Apalagi kalau misalkan kita bilahnya per misalnya,
nggak usah berkecil hati, oh saya cuma punya pet, batunya punya batu alam, ya nggak masalah gitu. Karena kalau kita punya pet tadi kayak Bang Iwan Bunga ya, dengan batu siapon malah nggak cocok ya, malah nggak cocok. Terus kemudian juga bahwa mengasah itu adalah sebuah proses belajar yang dinamis. Nah, kita perlu istiqomah, jangan bosan dan jangan sombong, jangan jumawa, jangan merasa kita sudah pintar. Asal saya paling bagus, asal paling bagus atau hasil potongan saya paling halus. Enggak, itu semuanya masih proses belajar. Dan balik lagi, guru terbaik itu pengalaman ya berarti. Jadi tadi sudah kita sedikit wawancara ya, review asahan dengan Bang Imam. Kembali lagi saya mengundang sobat-sobat ngasah semua untuk datang di pelatihan pojok ngasah basic 1 dan basic 2 mengasah cepat dan mengasah tajam hari Minggu tanggal 21 Juli 2019. Nah, mungkin sekian ya Bang Imam ya. Terima kasih atas reviewnya. Terima kasih. Semoga bisa menjadi bahan diskusi juga buat kawan-kawan sobat ngasah semua yang ada yang nonton video ini. Oke, akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.